Oh. Kemudian syarat yang kedua itu harus mau membakar pocong tersebut. Harus dia yang bakar? Iya, harus dia yang bakar. Apapun bentuknya, pokoknya pocong tersebut ketika muncul di hadapan dia harus dia bakar. Selamat malam teman-teman, kembali bertemu di channel kita Rasa Misteri, di mana di setiap rasa di situ pasti ada misteri. Sekarang saya bersama Om Slam mau menceritakan kisah yang dialami oleh temannya Om Slam seputar apa itu, minta nomor ya Om Slam. Iya, minta nomor togel di dukun gitu ya, macam dukun atau orang pintar. Dan akibat dari perbuatannya itu dia diikuti oleh sosok genderuwo atau pocong? Sosok pocong. Pocong. Ya, nggak usah panjang lebar, langsung saja Om Slam menceritakan kisahnya tersebut. Gimana itu Om Slam? Awalnya kenapa sampai temannya itu diuber-uber pocong, itu bagaimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya itu ketika ronda di desa teman saya itu kan rutin bikin acara ronda. Ronda malam tuh ya? Ronda malam itu kan bergantian orangnya. Nah, ketika ronda malam itu setiap petugas ronda itu diwajibkan ambil uang jimpitan. Jimpitan apa itu jimpitan? Jimpitan itu kayak uang keamanan atau kebersihan untuk kebutuhan petugas ronda itu. Jadi setiap rumah itu menaruh uang 500 rupiah. Di depan rumahnya masing-masing. Nah, nanti petugas ronda itu keliling untuk mengambil uang tersebut. Oh, jadi keliling masuk ke rumah ngecek sambil ngambil uang itu gitu. Betul. Jadi ngambil uang ke rumah-rumah tersebut. Uang itu terus dipakai untuk uang itu dipakai untuk kebutuhan petugas ronda, entah itu buat beli kopi atau mungkin kalau lebih dimasukkan ke kas gitu. Istilahnya konsumsinya gitu. Iya, untuk konsumsinya. Terus gimana? Nah, saat itu teman saya kebagian ronda, dia berdua sama Om Slang. Iya, yang keliling itu sama saya. Jadi teman saya sama saya itu keliling ambil uang jimpitan. Nah, sebenarnya bukan peserta ya, petugas rondanya bukan dua. Ada banyak. 4. Oh, ada 4. Yang 2 itu jaga di pos ronda, yang 2 keliling ambil uang jimpitan. Nah, ketika teman saya sama saya itu ambil uang jimpitan, di beberapa rumah awal itu nggak ada yang aneh, aman-aman aja. Kemudian mungkin di rumah kelima atau ke rumah ke-7 itu tiba-tiba teman saya itu ketakutan dan kabur. Itu ada Om Slam ya itu ya? Ada saya di samping saya. Kan dia mau ngambil uang 500 di depan rumah. Rumahnya masuk rumah warga kan tutupan semua. Cuman kan di teras itu ya. Itu tiba-tiba dia ketakutan, nggak jadi ngambil. Terus lari. Kalau Om Slam ditinggal gitu aja? Iya, saya ditinggal. Jadi akhirnya saya juga ikut lari, saya juga nggak tahu. Oh, jadi Om Slam juga ikut lari kan? Ikut lari, cuman saya nggak tahu kenapa kok kaburnya seperti itu. Terus? Kemudian di hari kedua juga sama. Hari kedua juga gitu lagi? Hari kedua juga gitu lagi. Begitu dapat setengah rumah warga itu ambil uang jimpitan. Itu dia ketika mau ngambil uang, itu dia juga ketakutan, tiba-tiba ketakutan terus. Ini di hari kedua juga? Di hari kedua. Ketakutan terus, dia nggak cerita apapun, tiba-tiba dia kabur. Akhirnya saya dengan kabur juga? Sendirian nggak ikut kabur. Kalau yang kedua nggak kabur? Ya ambil uang itu. Ngambil. Saya yang ngambil. Tapi nggak sampai selesai semuanya. Mungkin separuh lebih dikit lah. Cuman ada sebagian yang belum saya ambil. Terus setelah itu? Kemudian di hari ketiga itu nggak ronda, ganti orang lain. Cuman di hari ketiga itu saya berdua itu dipanggil Pak RT, dikomplain sama warga. Lah kata Pak RT gini, kenapa? Kalian kemarin itu ronda apa enggak? Loh, kenapa Pak? Kami ronda kok. Kok uang jimpitan itu banyak yang tidak diambil? Karena belum tutup tadi ya, belum selesai tadi. Belum selesai. Kan cuma sedikit yang kami ambil, terus lari ketakutan. Terus setelah itu? Akhirnya kami jelaskan, kemarin kami ngambil cuma sebagian dan teman saya itu tiba-tiba ketakutan ketika ngambil uang di beberapa rumah warga itu. Akhirnya tidak jadi kami ambil. Terus waktu temannya pulang itu
Om Slam apa enggak balik ke pos atau gimana? Enggak. Oh. Sudah langsung sama-sama pulangnya juga. Oh, Sudah sama-sama baliknya. ketakutannya. Tahu. Cuman nggak tahu. Saya saat itu nggak tahu ketakutan karena apa. Ikut-ikut aja apa? Ikut Ikut, aliran aja gitu. Iya, itu ikut ketakutan juga. Akhirnya nggak kembali ke pos ronda terus langsung pulang. Nah kemudian Pak RT menanyakan kepada teman saya, loh kamu kenapa kok seperti itu? Kok ketakutan apa? Kan cuma ngambil uang 500 toh. Itu kan juga Ya, warga juga sudah kesepakatan. Sudah setuju. Ya. Setelah itu akhirnya dia diem aja, nggak mau cerita awalnya. Kemudian Pak RT, oh itu dipanggil dua-duanya? iya dipanggil dua-duanya. Oh. Akhirnya Pak RT mencoba untuk investigasi lebih lanjut. Dan ya sedikit memaksa dia untuk mengaku. Akhirnya teman saya itu mengaku bahwasanya ketika dia mau ngambil uang di rumah tersebut itu ada sesosok pocong di depannya. Oh. Yang mukanya sangat rusak dan baunya yang nggak enak. Akhirnya dia ketakutan terus kabur dengan sosok yang hadir tadi. Iya. Di rumah yang pertama, rumah yang kelima itu ya. Iya, kelima. Jadi kayaknya munculnya di situ. Iya, di beberapa rumah setelah ngambil uang jebetan itu muncul sosok pocong gitu. Pocong itu muncul di depan dia, bukan di depan saya, di depan teman saya. Berarti yang lihat cuma temannya toh? Iya, yang lihat itu teman saya sendiri. Saya nggak lihat apa-apa. Jadi dia pergi ke paranormal ya, tadi dukun itu ya, minta ke paranormal minta nomor togel yang tembus. Ya karena dia sendiri juga pengangguran, tidak bekerja ya, jadi dia main togel. Saya juga nggak tahu kalau memang dia main togel, nggak tahu. Akhirnya dia pergi ke paranormal atau dukun untuk minta nomor biar tembus gitu maksudnya. Nah dukun itu memberikan syarat dia harus melakukan ritual membuat sebuah pocong dari plastik yang panjang, kemudian kayak tebok itu diikat kayak ikatan di pocong itu. Oh, buat pocong kayak pocong itu ya, kayak pocong. Ikatannya juga sama dengan plastik. Kemudian plastik itu tiba-tiba berubah menjadi pocong beneran. Oh, ritualnya gitu. Ketika pocong dengan itu mantra khusus gitu ya. Iya, ada mantranya. Ketika pocong itu berubah menjadi pocong beneran, plastik jadi pocong beneran. Itu dia harus membuka dada pocong tersebut. Buat apa? Karena nomornya ada di situ. Jadi nomor yang keluar di dada pocong itu nomor yang tembus. Jadi iya. Setelah plastik tadi itu jadi sugus atau pocong. Dibacakan mantra, itu jadi pocong sungguhan. Tapi untuk melihat nomornya itu dia harus berani membuka dadanya si pocong itu untuk melihat nomornya. Iya, karena nomornya hanya di situ. Oh, nomornya nampilnya di dadanya. Iya, nampilnya di dada. Terus kalau nggak dibuka, pocong itu akan ngejar terus kemanapun si teman saya pergi, dia akan lebih sering ditakut-takuti. Berarti nggak dibuka sama teman-teman. Nah, ketika melihat sosok pocong seperti itu yang memang menakutkan, hancur, wajahnya rusak gitu, dia juga ketakutan. Akhirnya nggak jadi dibuka dan lari ketakutan. Akhirnya nggak jadi dapat nomor, malah kabur, malah lari. Terus dia harus bertanggung jawab karena mau ndak mau harus membuka. Makanya terus diikuti tadi itu gitu ya. Makanya pocong tersebut mengikuti teman saya. Iya. Selama jaga pun dikejar-kejar karena jadi ketika harus diselesaikan itu pocong tersebut juga pocong itu yang muncul ketika dia karena harus dia menyelesaikan tadi ya, harus mau buka itu baru dia. Iya, kalau dia mau membuka dada pocong tersebut dan ada nomornya itu pocong tersebut akan hilang. Tapi dia nggak berani. Akhirnya diikuti terus. Iya. Nah, terus penyelesaiannya gimana itu solusinya? Solusinya itu akhirnya saya dan teman saya bersama Pak RT itu langsung ke Pak Kiai atau orang yang mengerti tentang agama itu. Dan memang Pak Kiai itu juga tahu ada sosok pocong yang berkeliaran yang ngejar-ngejar orang minta nomor togel. Tahu. Dan ternyata teman saya itu yang melakukan. Nah, akhirnya Pak Kiai tersebut memberikan beberapa syarat yang harus dia lakukan supaya tidak dikejar-kejar pocong lagi. Apa itu syaratnya? Beberapa syarat diantaranya yaitu menaburi diharuskan membaca doa dulu, kemudian sekeliling rumah itu, rumah dia sendiri. Rumahnya yang pelaku itu. Rumahnya teman saya itu harus ditaburi garam. Kemudian syarat yang kedua itu harus mau
membakar pocong tersebut. Harus dia yang bakar? Iya, harus dia yang bakar. Apapun bentuknya, pokoknya pocong tersebut ketika muncul di hadapan dia harus dia bakar. Sudah dikasih alatnya juga sama Pak Kiai itu? Enggak, dibakar pakai korek biasa. Oh, korek bisa? Oh. Iya. Pokoknya ketemu bakar gitu. Iya, pokoknya setelah syarat pertama dilakukan, kemudian syarat kedua harus seperti itu. Nah, ini agak menjadi tantangan bagi dia. Dia juga ketakutan, melihat aja sangat takut, apalagi membakar. Terus? Akhirnya syarat pertama sudah bisa dilakukan dengan mudah, kemudian syarat kedua yang agak susah. Jadi saat ketika mau masuk rumah malam hari habis nongkrong dengan tetangga sekitar, dia ketemu pocong. Di depannya ada pocong. Setelah syarat pertama dilakukan, muncul juga gitu. Muncul pocong. Terus? Nah, saat itu dia belum berani, masih ketakutan. Akhirnya kabur. Dia lari juga. Kabur lagi. Jadi belum selesai masalahnya. Belum selesai. Kemudian sampai beberapa hari baru dia memberanikan diri untuk membakar pocong itu. Nah, berarti beberapa hari itu terus masih terus muncul. Iya, masih terus dikejar-kejar, masih terus diikuti. Tampaki terus ya. Akhirnya pada hari kelima itu teman sampean tuh memberanikan diri untuk melakukan atau menyelesaikan tugasnya itu. Tapi sudah hari kelima. Iya, jadi gimana ceritanya waktu di hari kelima itu dia memberanikan diri karena dia sudah capek, sudah jenuh, karuan jenuh karena dikejar-kejar terus. Karena penyelesaiannya harus itu ya soalnya. Iya, jadi dia memberanikan diri untuk membakar pocong tersebut. Gimana waktu dia bakarnya itu gimana? Jadi ketika dia habis nongkrong dengan tetangga, karena setiap malam kan dia nongkrong. Dia pulang, kemudian ada sosok pocong tersebut muncul di depan rumah dia. Terus? Kemudian akhirnya dia memberanikan diri untuk memegang kainnya. Sedikit ditarik. Bukan badan pocong itu, tapi kainnya sedikit itu. Kainnya sedikit tarik. Dan dia nggak begitu berani melihat wajahnya. Jadi bagian bawah. Pocong itu kan posisinya melayang. Kemudian dia pegang, terus dia memberanikan diri untuk membakar pakai korek api biasa itu yang biasa buat dia rokokan itu. Sambil tangan gemetar gini. Nah, begitu dinyalakan, tiba-tiba kain yang terbakar, kain pocong itu yang terbakar berubah menjadi plastik. Awal. Iya, jadi seperti awal. Ketika dia mulai membuat itu tadi. Iya, seperti ketika dia minta ritual nomor togel itu. Jadi tiba-tiba jadi plastik dan pocong itu hilang. Jadi wujudnya kembali seperti semua ya plastik biasa. Ya, plastik biasa itu. Benda mati itu ya. Gitu. Setelah kejadian itu sudah tidak pernah diikuti pocong lagi dan sudah tidak pernah ketemu pocong lagi. Jadi sudah selesai. Sudah selesai dan dia merasa kapok kalau caranya seperti itu. Iya. Mungkin dari sini bisa diambil hikmahnya ya, Islam ya. Bahwa untuk mencari seperti itu mesti ada resiko-resikonya, mungkin seperti itu. Ini yang togel, mungkin yang lainnya juga pasti ada resiko-resiko yang lain ya, pasti dengan ritual yang lain. Hal seperti itu ada resikonya mas. Ada lain yang ceritakan? Cukup ini aja, kita sambung di lain video ya. Oke teman-teman, cerita Om Selam mengenai temannya tadi sampai di sini dulu. Lain waktu akan kita sambung dengan video-video lainnya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa di situ ada misteri. Salam.